Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-13-nya Sains Sin buat persiapan UTBK 2026. Soal nomor satu ini ada definisi ya, kita akan mencari ini kuantitas dari P ini yang mau kita cari akan kita bandingkan sama 3. Ini tinggal luruskan aja guys, di sini kan perkalian U, C sama X ya, posisi U-nya adalah sini nih, A ini sebagai U ya, C-nya itu yang ini, lalu X-nya itu yang pojok sini ya. Tinggal kalian kalikan 2 kali A kali 3 berarti kita dapat yang sebelah sini adalah 6A. Berikutnya yang ini nih, untuk T kali U, T-nya kan sini ya, berarti ini sebagai T-nya, lalu U-nya posisinya ada di sini. 7 kali A berarti di sini dapatnya 7A. Lalu dikurangin sama U, berarti posisi U-nya adalah sini, berarti ini tetap A ya guys. Terus berikutnya B ya, B itu kan posisi di sini, ini sebagai B-nya ya, berarti 6 gitu ya, di sini 6 kita kurangin sama posisi Y-nya tuh kan yang di tengah sini guys, berarti dikurangin sama 5. Sehingga kita peroleh hasilnya yang kiri itu jadi 6A dikurangin sama 7A minus A kayak gini. Baru kita kalikan 6 min 5 ketemunya 1. Sehingga kalau dihitung ini hasilnya adalah minus 2A. Perhatikan di kalimat berikutnya ya. U-nya adalah bilangan prima ya, posisi U. Ini kan sama dengan A ya. Berarti di sini A-nya harus prima guys. Ini kalian harus tahu ya bilangan prima mulainya dari berapa aja. Prima itu mulainya dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalian bisa coba masukkan ya, kalau misalnya kita coba untuk angka yang 2 gitu ya, kalau misalkan untuk, bilangan primanya alias A-nya sama dengan 2, berarti kita dapatnya berapa guys? Min 4 ya. Kalau A-nya kita masukkan yang 3, ini kita akan dapat kan jadinya min 6 ya. Semakin kecil semakin minus guys, padahal kita bandingkan sama 3 ya, paling besarnya di sini min 4. Otomatis P-nya pasti lebih kecil dari Q ya, berarti jawabannya adalah yang B. Di soal selanjutnya ada teks ya 2 sampai 4 ada grafik GX sama HX berpotongan di 2 titik. Ingat kalau misalkan ada dua kurva berpotongan nih kalian tinggal samakan aja guys. Berarti 3x kuadrat ini nih bebas untuk posisinya ya. 3x kuadrat min 2x min 5 ini kalian samakan dengan fungsi yang satunya x kuadrat tambah 4x tambah 3. Ini untuk mencari titik potong maupun titik singgung caranya sama ya, kalian samakan aja. Pindah-pindah ruas berarti 2x kuadrat nih pindah ke sini jadi min 6x, min 5, min 3, min 8 sama dengan 0. Bagi 2 semua berarti x kuadrat min 3x, min 4 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan ya. Berarti hasil faktornya adalah x min 4 sama x plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi diperoleh x-nya adalah 4 sama x-nya min 1 ya. Perhatikan untuk pertanyaan yang kedua, A-nya kurang dari C, ini titiknya kan di A, B sama C, D. A-nya itu X-nya itu yang lebih kecil itu adalah A-nya ya, berarti ini sebagai A guys. Berarti jawabannya A-nya, ditanyakan A-nya ya. A-nya langsung dapat nilainya adalah min 1. Terus yang kedua gradien garis T. Nah, gradien itu kan kita punya rumus sebenarnya ya. Ini gradien adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Tapi di sini kita masih belum dapat Y-nya. Jadi ini kalian harus cari dulu Y-nya ya. Saat X-nya 4 kalian masukkan aja bebas guys. Ini masukkan kemana? Ya paling gampang masukkan aja ke sini ya. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Ganti semua X-nya 4, 4 kuadrat 16 tambah 16, 32 tambah 3 berarti ini 35 ya. Kalau X-nya min 1 berarti Y-nya berapa? Min 1 dikuadratin 1, 1 kurang 4 min 3 tambah 3 dapatnya adalah 0. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, ini yang Y2-nya nih bebas ya, yang besar aja. Ini sebagai Y2 berarti 35 dikurangin Y1-nya 0 ya. Bagi X2-nya 4 min 1 gini. Berarti kita dapatnya 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Jawabannya yang D. Di soal selanjutnya ini masih di teks yang sama ya, persamaan garis yang sejajar dengan garis T dan melalui titik. Sejajar artinya gradiennya sama guys. Jadi ini gradien yang baru ini harus sama dengan gradien yang garis T tadi gitu kan ya. Gradien yang T tadi kita dapatnya 7 ya. Kalau sejajar gradiennya sama guys. Berarti di sini M-nya yang dipakai adalah 7. Sementara persamaan garis itu kan Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1 gini. Nah, melalui sini ini X1, ini Y1. Berarti di sini Y min 2 sama dengan M-nya ganti 7, X min 1 jadi plus 1. Jadi Y-nya sama dengan berarti 7 kali X, 7X. 7 kali 1, 7 ditambah 2 berarti plus 9. 7X ditambah 9. Jawabannya yang D. Di soal selanjutnya 10 bilangan ya, ada yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar P dan T berturut-turut. Oke.
Ini kalian harus urutkan dulu guys. Ini mulai dari yang terkecil berapa? Ini 2, terus ada angka 2, yang ini ya, ini ada angka 2, ada angka 2. Lalu terkecil berikutnya ada angka 3, lalu 5, lalu 5. Ini 3, ya di sini ada 5, ada 5, gini kan ya. Lalu ada 6, 7 3 kali, 6, 7 3 kali ya. Ini 6, 7-nya 3 kali kayak gini. Lalu terakhirnya adalah 8 guys. Ini 8 gini. Totalnya 10 ya. 1 2 3 4 5 cocok ya. Sekarang yang diminta adalah ya posisi kelima itu adalah P ya. 1 2 3 4 5. Ah, ini adalah P-nya. Lalu posisi ke-8 adalah P, ini 6 7 8. Ini adalah P-nya ini. Sehingga kalau kita cari nilai dari bentuk ini akan kita peroleh berapa? 2 kali P, 2 kali 5 adalah 10, kita kurangin sama P, kurangin 7, ketemunya adalah 3 ya. Soal selanjutnya ini ada teks ya, ada flowchart, langsung ke pertanyaannya, berapakah nilai A? A itu yang mana guys? Oh ini ada A di sini ya. Oke, sekarang coba aja kita langsung input nilai X-nya ya. Jadi pertama kita input X-nya sama dengan 3, ini X3 genap atau bukan guys? Ini 3, 3 bukan genap ya, berarti masuknya ke bawah sini. Berarti kita dapat I-nya 2 kali 3 dapat 6. Habis itu kita lanjut ke sini nih, buat dapat Z-nya sama dengan Y tambah A, berarti ini 6 plus A. Nah, pertanyaannya di sini apakah 6 plus A ini habis dibagi 3? Nah, ini kita belum tahu guys, karena di sini masih ada A. Cuma gitu kan ya. Di sini kita sudah dapat outputnya adalah 9. Kalau misalkan UE-nya 9, nih ya, kita jalan mundur ke sini guys ini. Misalkan UE-nya 9. Nah, berarti kalau misalnya kita masukkan ke sini, UE sama dengan Z. Artinya Z-nya ini 9 guys. Ya, Z-nya 9. 9 habis dibagi 3 benar nggak? Benar dong ya. Berarti ini kita bisa pastikan di sini Z-nya tuh langsung dapat 9 gini guys. Langsung ke yang kanan ya. Berarti 9 sama dengan 6 tambah A kayak gini. Berarti kita dapat A-nya adalah 3 ini. Kita sudah dapat nilai A-nya ya, berarti jawabannya adalah yang C. Lalu yang kedua nilai B. B itu yang mana ya? B, oh ini ada B ya. Nah sekarang kalau dari input yang X sama dengan 3, ini tadi kita dapat ya A-nya adalah 3 ini. Sekarang input yang kita masukkan adalah saat X-nya sama dengan 2 guys. Berarti saat X-nya 2 ya, berarti 2 genap atau bukan? Genap ya, masuk ke sini nih. Berarti Y-nya kita dapat 2 tambah 2, 4. Lalu di sini kita lanjut ke sini nih. Berarti kita dapat Z-nya sama dengan Y tambah A. Berarti 4 tambah A kayak gini. Nah sekarang perhatikan outputnya di sini. UE-nya sama dengan 4. Jelas kita nggak bisa ke sini guys. Kenapa? Saat UE-nya di sini 4. 4 sama dengan Z. Ini kan Z-nya 4 tuh kan nggak habis dibagi 3 guys. Berarti pastinya gitu ya. Untuk input X sama dengan 3 itu pasti ke sini guys ya. Sehingga dari sini UE-nya itu kalau misalnya kita masukkan kan UE itu sama dengan minimum gitu ya. Minimum dari Z sama B plus 2 kayak gini. Padahal Z-nya kita dapat guys. Di sini Z-nya adalah 4 plus A ya. Berarti ini minimum gitu ya. Dari 4 ditambah A gitu ya. Koma berapa di sini? B plus 2 gitu ya. Padahal tadi kita dapatnya A-nya adalah berapa? A-nya adalah 3 dari yang input 3 tadi. Berarti kita dapat adalah minimum ya 4 tambah 3 kan 7 guys. Ini 7, B tambah 2. Padahal di sini katanya UE-nya sudah dapat, di sini outputnya adalah 4. Kira-kira gitu ya, 4 tuh ada di angka mana? Pastinya ada di sini dong. Kan minimum tuh terkecil ya, terkecilnya harus 4 gitu ya. Biar ini muncul angka 4 ya B plus 2-nya harus sama dengan 4 guys. Berarti B-nya harus sama dengan 2 ya. Berarti nilai B-nya 2, jawabannya yang B ya. Lalu di soal selanjutnya, jika diberikan input X sama dengan 10 maka akan menghasilkan berapa? Nah ini inputnya berarti kita masukkan X-nya 10 ya. X-nya 10 berarti ini genap atau bukan? Dan 10 genap ya, berarti kita masuk ke sini guys. Berarti Y-nya sama dengan 10 tambah 2 berarti 12. Habis Y-nya masuk ke sini, ini kita lanjut ke Z ke sini ya. Berarti Z-nya sama dengan Y tambah A, berarti 12 ditambah A-nya sudah dapat tadi 3 kan ya. Berarti ini sama dengan 15. Nah sekarang masuk ke sini. 15 habis dibagi 3 enggak? Habis ya, 15 bagi 3 itu 5. Berarti kita masuk ke sini guys. Berarti UE-nya itu sama dengan Z, sama dengan 15. Jadi outputnya adalah 15 ini ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, pada Oktober 2025 peternakan memiliki 1.300 kambing dan 1.000 sapi. Jika setiap bulan sapinya meningkat 15 sama kambingnya adalah 10,
maka bulan dan tahun berapa jumlah sapi sama kambing berjumlah sama. Ilustrasinya gini guys, kita punya kambing ya, di sini kambingnya awalnya ada 1.300, lalu kita punya juga sapi awalnya adalah 1.000 ya. Tiap bulan di sini sapinya meningkat 15 guys. Ini sapinya nambah 15 berarti bulan berikutnya adalah 1.015. Sementara kambingnya nambah 10 berarti berikutnya adalah 1.310 dan seterusnya gini ya. Pertanyaannya adalah ini pada bulan dan tahun berapa nih jumlahnya bakalan sama. Karena di sini aritmatika kan ya, ini bedanya sama, berarti pertanyaannya sama aja. Pada suku keberapa ya jumlahnya itu angkanya bakalan sama. Berarti misalkan aja di sini pada suku ke N gitu ya. Ini juga pada suku ke N. Jadi kita akan mencari N-nya berapa saat UN di kambing ini gitu ya. Nilainya akan sama dengan UN yang di sapi. Nah, kayak gini pertanyaannya, guys. Sekarang tinggal kalian manfaatkan aja rumus dari UN A plus N-1 kali B ya. A-nya buat yang si kambing adalah 1.300 ditambah N-1 kali bedanya kan 10 ya. Sama dengan untuk yang si sapi berarti A-nya adalah 1.000 ditambah N-1 kali bedanya adalah 15 kayak gini. Tinggal sederhanakan ya, 1.300 dikurangin 1.000 jadinya 300 ditambah ini kita masukkan ke dalam aja 10 N-10 sama dengan 15 N-15. Pindah ruas ya, 15 N-10 N jadinya 5 N, min 15 pindah kanan jadi 5 ya, tambah 300 berarti 305. 305 dibagi 5 berarti 6661 ya, berarti N-nya dapat 61. Jadi 61 bulan berikutnya guys. Karena di sini lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun tuh 12 bulan nih, kita bagi 12 berarti dapatnya berapa guys? 5 sekian ya. Nah, biar bagus angkanya, ini kan 61 ini. Pada 1 bulan berikutnya kehitungnya ke sini guys. Di bulan Oktober November ya. Jadi biar bagus ini kita kurangin 1 aja guys. Dikurangin 1 itu buat apa gitu ya? Biar nanti baginya tuh ngepas ya, dibagi dengan 12 dapatnya adalah 5 gitu ya. Tapi karena dikurangin 1 berarti mundur 1 guys. Berarti mulainya itu hitungannya tuh pada Oktober sini. Jadi saat kita bagi 12 ini dibagi 12 itu kan hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 5 tahun ya. Mulai dari Oktober 2025, 5 tahun berikutnya adalah Oktober 2030 ya jawabannya yang E. Lalu di soal selanjutnya ada trigonometri ya, sekan min tangen adalah setengah, kotangnya berapa? Normalnya ada trigono kayak gini, ini kalian kerjanya paling gampang ubah ke sin sama cos ya. Tapi ini kayaknya lama guys. Karena di sini sekan min tangen itu kita punya identitas yang mirip ya, yaitu sekan kuadrat ya dikurangin tangen kuadrat itu nilainya adalah apa? Sekan kuadrat min tan kuadrat adalah 1 guys, identitas dasar ya. Nah, ini bentuk A kuadrat min B kuadrat bisa difaktorkan A plus B A min B. Berarti ini sekan theta plus tan theta kita kalikan sama sekan theta min tan theta itu hasilnya harus 1 gini. Padahal di sini kita punya sekan min tangennya adalah setengah guys. Berarti langsung kita ganti. Yang ini adalah setengah ya. Kita kali 2 semua berarti kita peroleh sekan theta ditambah tan theta. Ini adalah kali 2. Ini kan berarti habis ya kali 2. Berarti dapatnya adalah 2. Nah, ini kita punya persamaan baru seperti ini guys. Karena kita mencari kotangan, kotangan sama tangan kan bisa dibolak-balik ya. Tinggal kita operasikan aja dengan bentuk awal tadi sekan theta min tan theta itu kan sama dengan setengah ya. Ini tinggal kita hilangkan aja sekannya guys. Kita kurangin ya. Habis tan min tan jadi 2 tan theta sama dengan 2 dikurangin setengah jadinya 3/2. Tan tetanya itu kita dapat adalah 3/4. Nah, kalau tangannya 3/4 yang ditanyakan kotangan ya tinggal kalian balik guys. Berarti 4/3 ya. Kotangan itu sepertangan ya. Berarti jawabannya adalah 4/3 yang D ya. Di soal selanjutnya. Diketahui X adalah bilangan berapa positif yang jika dibagi 5 bersisa 3. Sisa pembagian 2X oleh 5. Nah, ini sisa pembagian gampangnya gini guys. Suatu bilangan habis dibagi 5 angkanya berapa? Angkanya cuma ada 2 kemungkinan, angka belakangnya 5 gitu ya atau angka belakangnya 0. Ini yang habis ya guys. Karena di sini bersisa 3 ya kalian tinggal tambahkan aja 3 kayak ini, tambah 3 berarti angka belakangnya yang mungkin untuk X-nya adalah 8 atau 3. Ini angka satuannya ya untuk kemungkinan nilai X-nya. Sekarang di sini kan yang diminta adalah sisa pembagian 2X oleh 5. Jadi kalau misalkan kita kalikan sama 2 yang ini jadinya berapa? Jadi 16 gitu ya. Yang ini dikalikan 2 itu jadinya berapa?
Jadinya 6. Yang artinya angka satuannya sama-sama 6, guys. Kalau angka satuannya 6 dibagi 5 sisanya berapa? Ya pastinya sisa 1 ya, karena di sini ini 6 ini bisa dinyatakan ke 5 tambah 1 gini. 5 tambah 1 ini sisanya, guys. Kelipatannya kan seperti ini. Berarti sisanya di sini pastinya adalah 1 karena dua-duanya yang mungkin cuma 1. 1 sama dengan 1 berarti nilainya sama, guys. Berarti yang C ya. Lalu soal selanjutnya terdapat 6 bilangan positif yang telah diurutkan. Bentuknya berapa nilai jangkauan dari data tersebut? Jangkauan kalau sudah urut terbesar dikurangin terkecil ya guys. Berarti jangkauannya adalah F dikurangin A. Nah ini yang mau kita cari ya. Sekarang pernyataan pertama, rata-rata ke 6 bilangan adalah 10. Rata-rata berarti total semuanya A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F dibagi banyaknya datanya berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti dibagi 6 harus sama dengan berapa? 10 tadi ya. Artinya penjumlahannya itu harus 60 guys. Berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F itu harus 60. Nah, pertanyaannya bisa nggak ya kita dapat F minus A-nya dari sini? Angkanya nih kita nggak ada yang dapat sama sekali guys. Ini bisa banyak macam ya, banyak kemungkinan. Berarti jelas yang pertama ini nggak cukup ya. Yang kedua, modus tunggal dari keenam bilangan tersebut adalah 11 ya. Modus yang paling sering muncul. Nah, ini juga nggak tahu guys. Ini 11. Ini banyak kemungkinan ya. Bisa muncul 2 kali, bisa 3 kali, bisa seterusnya. Posisinya pun banyak kemungkinan guys. Nah, kita nggak tahu ya posisi yang depan F sama A-nya itu berapa. Berarti jelas ini juga nggak cukup ya. Sekarang kita coba gabung ya 1 sama 2 ya. Nah, kalau misalkan yang jumlahnya 60 dan modusnya 11. Misal kita ngambil modusnya di sini yang paling besar gitu kan ya. Ini kan sudah diurutkan katanya. Misalkan nih 11 11 gini guys. Nah, sementara A-nya itu ada banyak kemungkinan nggak? Banyak banget A-nya guys. Jadi di sini bisa aja nih meskipun diurutkan intinya kan totalnya 60 ya. Nah, ini banyak kemungkinan di sini A-nya. Jadi kalau A-nya kita perkecil, ini agak diperbesar. Kalau A-nya besar di sini ya semakin deket guys. Jadi ini juga nggak bisa ya terlalu banyak opsi ya untuk nilai A ya meskipun kita ambil F-nya. Apalagi 11 ini bisa di tengah sini. Ini terlalu banyak ya meskipun digabung ini nggak bakalan dapet guys. Ini tetap yang E. Terus yang soal selanjutnya, sebuah kode PIN 2 digit akan dibentuk menggunakan angka dengan syarat tidak ada angka berulang. Manakah pernyataan yang benar? Peluang terbentuknya PIN dengan jumlah kedua digitnya ganjil, peluang terbentuknya dengan hasil kali kedua digitnya genap. Nah, ini gampang guys. Ini tanpa ngitung, tanpa ngelis. Ini sebenarnya kalian bisa ngelis ya dikit ya, di list juga enggak banyak. Berarti ini permutasi ya 42 12 ya. 12 jadi kalau di list ada 12. Tapi ada cara cepatnya guys kalau misalkan ada kayak gini. Perhatikan peluang itu kan NA per NS ya, NA per NS. Nah, kayak gini konsep peluang ya. Kita tahu NS-nya ini kan sama guys, ini NS-nya sama. Berarti kuantitasnya tergantung dari NA-nya. Sekarang kita coba lihat NA dari sini guys, dari P-nya. Yang diminta jumlah kedua digitnya ganjil ya. Ini kalau misalnya kita ambil 2 angka di sini, kalau dijumlah ganjil, berarti yang mungkin harus apa? Harus genap sama ganjil guys, genap dan ganjil di sini. Ya nggak boleh yang lainnya ya. Karena kalau ditambah misalkan ganjil-ganjil bakal genap, genap-genap bakalan genap ya. Berarti kemungkinan cuma satu ini doang. Ya, 2 angkanya harus satunya genap, satunya ganjil. Sementara kalau misalkan di sini hasil kalinya kedua digitnya genap, berarti kemungkinannya apa? Bisa genap ganjil, ya genap dan ganjil. Kalau dikali genap ganjil jadinya apa guys? Jadinya genap kan ya. Tapi masih ditambah sama genap-genap nih. Nih bisa ada dong ini genap sama genap ini masih mungkin. Jadi secara hitung-hitungan ini genap ganjil kan sudah sama. Nah ditambah sama ini jelas ya P-nya pasti lebih kecil guys. Berarti ini langsung tanpa ngelis kalian bisa pakai logic ya P-nya kurang dari Q. Berarti jawabannya yang D ya. Lalu yang soal selanjutnya banyaknya bilangan bulat yang memenuhi. Nah ini hati-hati ya akarnya kuadrat jangan sampai kalian nulisnya X ya. Tapi ini adalah mutlak dari X. Ini definisi guys. Kurang dari 5. Sifat mutlak itu kalau misalkan ada seperti ini itu pasti bentuknya gini. X kurang dari 5 lebih dari min 5. Ini konsep dasar dari mutlak ya. Sekarang angka yang bulat setelahnya sini tuh berapa guys? Kan mulainya pasti dari min 4 ya. Min 4, min 3, ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa? 4 tambah 4, 8 tambah 0 jadinya 9. Ini ada 9 angka bulat ya.
Lalu soal selanjutnya, sebuah panitia terdiri dari 4 orang, akan dipilih 5 orang pria dan 5 orang wanita ya. Oh, ini yang tersedia. Di dalam panitia tersebut disarankan bahwa banyak anggota wanita harus lebih banyak dari anggota pria. Banyaknya cara yang mungkin ada berapa? Karena di sini yang diminta adalah 4 orang gitu ya. Ini batasnya 4 ya. Wanitanya harus lebih banyak, berarti bisa jadi empat-empatnya wanita guys ya, karena wanitanya di sini kan ada 5 ya, bisa jadi empat-empatnya wanita atau 3 wanita, satu laki-laki gitu kan ya, satu pria kayak gini. Ada yang mungkin lagi nggak? 2 wanita nggak mungkin nggak? Soalnya nanti sama ya, 2 wanita, 2 pria, berarti kemungkinan cuma ini doang. Nah, berarti 4 wanita ini kan kita milih ya pakai kombinasi, 4 wanita dipilih dari berapa wanitanya? Dari 5 atau nih tambah ya guys, berarti 3 wanita dipilih dari berapa wanitanya? 5 ya, kali dan itu kali ya, satu pria dipilih dari 5 pria. 5C4 itu adalah 5, 5C3 hitung-hitungan cepat ya, 5 kali 2 berarti 10, kalikan ini 10 guys. 5C1 itu 5, berarti kalau kita total 50 tambah 5 adalah 55 ya, jawabannya yang B. Di soal selanjutnya ada definisi ya, definisi nih cara yang paling gampang nih soal bonus nih guys. 2 ini bundaran 3 berarti ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya itu kan ya. Masukkan aja langsung guys. Berarti nilai K-nya ini kalau kita hitung K-nya adalah 2-nya kita kurung ya, berarti Y min X 3 dikurangin 2 gini ditambah 1. Berarti kita dapatnya berapa? 2 kali 2 dapat K-nya adalah 4. Sekarang kalau kita masukkan ke sini berarti sama aja dengan 4 bundaran gitu ya. Di sini M sama dengan 24 gini ya. Berarti ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Berarti 4 kita kurung M minus 4 tambah 1 sama dengan 24 ya. Kita bagi 4 berarti kita dapat M min 3 sama dengan 6 gini. Berarti M-nya dapatnya adalah 9 ya. Berarti jawabannya yang C. Lalu di soal selanjutnya diberikan data terurut, ini sudah berurutan ya, rata-ratanya ada, jangkauannya adalah 7, nilai 2X plus Y. Jangkauan ya, jangkauannya kan sudah urut ya, yang ini dikurangi sini berarti Y min X ini sama dengan 7, ini kita simpan dulu. Lalu ada rata-rata di sini ya, rata-ratanya adalah 8, rata-rata tambah aja semua guys. Berarti X tambah Y, ini kita tulis di sini X tambah Y ditambah ini berapa? Ini 10 tambah 8, 18 berarti ditambah 6 jadinya 24 ya, 24 kita bagi sama banyak datanya ada 5 ini, sama dengan rata-ratanya 8. Berarti X tambah Y 5 kali 8 40 dikurangin 24 kita dapatnya adalah 16 ya. Kalian tinggal eliminasi aja guys. Di sini berarti min X tambah Y sama dengan 7. Ini kita apa? Kita tambah aja ya. Berarti 2Y sama dengan 16 tambah 7 berarti 23. Y-nya kita dapat berapa guys? Ini 11,5 ya. 11,5 ini kita biarkan aja dalam bentuk koma ya. Lalu berarti X-nya kita dapat 16 dikurangin 11,5 berarti 4,5 ya. 4,5 benar ya. Sehingga kalau misalkan ditanya 2X berarti dari sini nih pertanyaannya kan 2X plus Y ya. 2 kali 4,5 9 ditambah sama 11,5 berarti 20,5. 20,5 jawabannya yang A ya. Lalu di soal selanjutnya ada fx, gx. Oh, komposisinya juga gampang guys. Ini perhatikan dari sini. G bundaran FA berarti sama aja dengan G FA berarti masukkan ke sini ya. Berarti A kuadrat minus 1 itu ya. Berarti sama dengan 5. G sesuatu ya tinggal ganti aja di sini X-nya dengan A kuadrat min 1 guys. Berarti 2 A kuadrat min 1 dikurangin 3 sama dengan 5. Berarti kita dapat ini pindah ruas jadi 8 bagi 2 jadi 4 ya. A kuadrat min 1 sama dengan 4. Berarti A kuadratnya sama dengan 5. Nanti kita dapat A-nya plus minus ya. Jadi di sini ada akar 5 sama satunya itu adalah min akar 5. Yang diminta jumlah semua nilai ya. Kalian tinggal tambah aja guys. Berarti pasti 0 ya. Jawabannya adalah yang B. Lalu di soal selanjutnya, sebuah persegi ABCD memiliki panjang sisi 12 cm. Ini mungkin langsung kita ilustrasikan aja ya. Kita punya persegi ini. Ini ada persegi ABCD kayak gini. Lalu diketahui panjang sisinya adalah 12. Titik E dan F masing-masing adalah titik tengah AB. Berarti di sini apa? Di sini E ya. Di sini adalah E. Lalu F adalah BC, di sini F-nya itu ada di sini guys. Ini adalah F-nya ya. Lalu berapakah perbandingan antara luas segitiga EBF yang ini ya. Ini EBF segitiga yang sini.
Ini mungkin kita tandain dulu guys, ini kita warnain berarti ini kita nyari segitiga yang sebelah sini ya. Dengan perbandingannya sama segitiga yang mana? Dengan apa, luas segi 4 AEFD. AEFD, oh sini guys. Kita luruskan dulu, terus ke sini ya. Nah ini, ya tinggal kita gambarkan aja gini guys. Ini bentar kita kasih tanda warna merah sini. Nah, bentuk bidangnya seperti ini, guys. Berarti ini kita akan mencari perbandingan luas ya, luas seperti biasa perhitungan luas dari apa dulu? EBF dulu ya, EBF. Ini kita bandingkan sama luas dari AEFD ya, AEFD. Berarti pertama luas dari sini dulu. Ini kan berarti panjangnya 6, di sini juga 6 ya. Berarti kalau misalnya kita hitung sama aja dengan setengah kali 6 kali 6 ya. Ini setengah alas kali tinggi. Kita bagi sama yang, nah luas yang ini kan berarti sama aja dengan luas yang persegi ini ya. Berarti luas persegi berapa? 6 kali, kok 6 sih, 12 ya. Ini luas persegi berarti 12 kali 12 ya, 12 kali 12 dikurangin sama luas segitiga sini, ini berarti setengah kali 6 kali 6 ya. Dikurangin lagi sama segitiga ini guys. Ini 6, di sini 12 berarti setengah kali 6 kali 12 gini. Ini ada 66 semua nih biar enggak terlalu ini nih 66-nya kita coret ya. Berarti ini 66 berarti sisa 4 yang sini nih kita coret tapi sisa 4. Ini 6 di sini kan jadinya 6 kali 2 ya, berarti 2 bagi 2 ini sisa 1 ya guys kalau kita coret. Sehingga atasnya kita dapat adalah setengah, kita bagi ini sisa 4 dikurangin sama di sini setengah ya, dikurangin 1. Berarti sama aja dengan setengah kita bagi sama 3 dikurangin setengah guys, berarti 5/2 ya, berarti pasti 1/5 ya, 1/5 jawabannya yang C. Lalu yang terakhir di sini ya, jika X-nya lebih dari 0 kurang dari 1, manakah hubungan yang benar ya? Kalau ada soal kayak gini kalian operasikan aja yang bentuk ribet guys. Ingat ya, bentuk 1 min X pangkat 4 ini bisa kita ubah ke 1 min X kuadrat dikuadratin gitu ya. 1 kuadrat kan di sini sama aja dengan 1. Kita bagi sama 1 min X kuadrat. Ini kayak A kuadrat min B kuadrat, jadi 1 min X kuadrat kita kalikan sama 1 plus X kuadrat gini. Ini pemfaktoran dasar ya, dibagi sama 1 min X kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga yang kiri P-nya itu cuma sisa 1 plus X kuadrat. Nah pertanyaannya sekarang nih, kuantitas ini sama ini lebih gede mana guys? Jangan sampai kalian ngejawabnya tuh yang ini ya. Karena apa? Karena batasan sini guys. Kita coba aja, ini kan kita akan bandingkan 1 plus X kuadrat miliknya yang P dengan 1 plus X miliknya yang Q ya. Kalau kita ngambil X-nya kita ambil misalkan sama dengan setengah gini. Nah perhatikan yang ini kan 1 sudah enggak ini ya. Ini kalian cuma fokus ke ini aja, ke X-nya guys. Berarti kalau setengah ini kan jadinya 1/4 ya. Yang ini jadinya setengah. Berarti lebih gede mana guys? Jelas lebih gede yang Q ya. Kenapa? Karena bentuk perperan gitu ya, yang di rentang 0 sama 1 dikuadrat itu malah makin kecil guys ya. Jadi bentuknya itu harus P-nya lebih kecil dari Q ya, alias Q-nya lebih besar dari P. Jawabannya yang B ya. Kalian nyoba angka lain juga pasti sama ya jawabannya.